Jika melihat ke sebelah kiri, pengunjung akan langsung melihat sebuah patung perempuan yang terlihat menangis karena kehilangan sang suami yang baru dinikahinya selama beberapa bulan. Karena tidak kuat menahan rasa sedih, akhirnya perempuan ini meninggal gantung diri. Museum ini cukup unik karena berisikan ratusan nisan megah dari zaman Belanda. Setelah membeli tiket, pengunjung akan memasuki gerbang bagian utama museum yang berisi hamparan batu-batu nisan. Saat masuk, pengunjung akan langsung melihat ada sebuah lonceng. Menurut guide Museum Taman Prasasti, Eko Wahyudi, lonceng tersebut dulu dibunyikan ketika ada jenazah yang datang untuk dimakamkan. Jika melihat ke sebelah kiri, pengunjung akan langsung melihat sebuah patung perempuan yang terlihat menangis. Menurut legenda, perempuan tersebut sangatlah sedih karena kehilangan sang suami yang baru dinikahinya selama beberapa bulan akibat malaria. Karena tidak kuat menahan rasa sedih, akhirnya perempuan ini meninggal gantung diri. Selain itu, di sisi sebelah kiri juga terlihat dua buah peti jenazah di dalam kaca. Kedua peti ini pernah digunakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Peti yang digunakan Soekarno tersebut membawa jenazah sang proklamator dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ke Wisma Yaso atau sekarang adalah Museum Satria Mandala untuk disemayamkan. Sementara itu, peti Muhammad Hatta digunakan untuk membawa jenazah dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ke tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Bung Hatta memang berwasiat ingin dimakamkan di tengah-tengah masyarakat. Di sebelah kanan peti jenazah Bung Karno dan Bung Hatta juga terdapat sebuah batu untuk sembahyang dengan tulisan Jepang. Batu tersebut dibuat sebagai tugu peringatan untuk mengenang para tentara Jepang yang tewas melawan sekutu. Ketika perwakilan kedutaan Jepang datang ke Indonesia pun, biasanya menyempatkan diri untuk bersembahyang di sana. Selanjutnya, di depan batu Jepang tersebut terdapat nisan berbentuk seperti rumah. Bangunan yang sering disebut rumah bumi ini merupakan makam keluarga Ambrosius Johannes Willebrodus van Delden. Dia merupakan seorang juru tulis di Indonesia Timur dan pernah menjabat sebagai ketua perdagangan VOC. Berjalan sedikit ke arah kiri dari rumah bumi, terdapat makam istri Thomas Stamford Raffles, yaitu Olivia Mariamne Raffles. Konon, mendiang istri Raffles itu memiliki wasiat untuk dimakamkan dekat sahabatnya yang bernama John Caspar Leyden. Hal itulah yang membuat batu nisan mereka diletakkan dengan posisi bersebelahan. Kemudian, pengunjung akan melihat beberapa batu nisan lain yang terlihat besar dan megah. Contohnya, batu nisan berbentuk seperti candi yang merupakan milik seorang ahli sastra Jawa kuno bernama Dr. Jan Laurens Andreas Brandas. Bagian atas candi tersebut tidaklah utuh. Hal itu merupakan simbol bahwa dia masih memiliki keinginan yang belum tercapai. Terdapat juga batu nisan yang berbentuk seperti katedral berwarna hijau. Batu nisan ini dibuat untuk panglima perang bernama Johann Jacob Pieri karena jasanya yang dianggap besar
besar oleh pemerintah. Pengunjung juga akan melihat batu nisan berbentuk seperti tugu monumen. Dibuat oleh arsitek dari New York bernama Robert Eberhard Launitz. Batu nisan ini merupakan milik Direktur Jenderal Finansial Hindia Belanda bernama L. Launi. Selain itu, juga terdapat batu nisan yang berbentuk seperti tembok besar dengan kepala tengkorak tertancap di atasnya. Batu nisan ini merupakan replika dari tembok peringatan yang dulunya ada di daerah Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Tembok tersebut dibangun untuk memperingati mendiang R. Bervet yang menjadi pemberontak pemerintah dan ingin melakukan pembunuhan massal saat malam tahun baru. Selain itu, pengunjung juga akan melihat patung laki-laki berwarna coklat. Konon, itu adalah patung seorang pastor yang mendirikan Yayasan Vincentius di Jakarta. Masih terdapat beberapa tokoh penting yang terdapat batu nisannya di sana. Salah satunya adalah Dr. Hermanus Frederik Roll, yang merupakan Kepala Sekolah Dokter Jawa, kemudian berganti nama jadi Stovia, lalu berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu, terdapat batu nisan milik Gubernur VOC terakhir, Gerardus van Overstraeten, arsitek Gereja Katedral Jakarta Pusat. Marius Hulswit juga ada batu nisannya di Museum Taman Prasasti. Panglima Perang Belanda, Johan Herman Rudolf Kohler, juga ada batu nisannya di museum tersebut. Dia tewas di Masjid Baitur Rahman Aceh saat hendak menyerang Aceh. Jenazahnya pun sekarang dimakamkan di Aceh. Tokoh Indonesia pun terdapat batu nisannya di sana. Mereka adalah Suhokgi dan selebritis pada 1930-an, Miss Rebut. Setelah puas berkeliling melihat batu-batu nisan, pengunjung akan kembali ke arah pintu masuk. Sebelum keluar dari Museum Taman Prasasti, pengunjung akan melihat tulisan Belanda yang memiliki arti, "Seperti Anda sekarang, demikianlah aku sebelumnya. Seperti aku sekarang, demikianlah juga Anda kelak."